Amalan-amalannya diantaranya ini terdapat di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, juz 2 halaman 301. Wa qad ada ba'duhum isnatai asyrata khaslatan. Sebagian ulama membilang-bilang amalan di bulan 10, di hari atau di tanggal 10 bulan Muharram, isnatai asyrata khaslatan, ada 12 macam. Wahia diantaranya as-salatu, salatnya itu salat sunnah. Salat sunnah apa saja gitu yang salat sunnah. Makanya di 10 Muharram itu kita tingkatkan salat sunnah kita. Yang jarang qobliyah ba'diyah tanggal 10 ditingkatkan, ya, ditingkatkan kita salat sunnah. Ya. Duha, nanti sebentar lagi isyraq, duha, qobliyah ba'diyah, terus malamnya yaitu salat sunnah berbagai macamnya, tahajud dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada KM beserta jajarannya, para satidz para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, rangkaian ibadah-ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam air makrunan bin ta'lim semoga tercurah limpah pada Fatuqa alam habibana karim nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita, yaitu hidup di dunia ini. Yang mudah-mudahan langkah-langkah kita sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas yang berhubungan dengan tadadzahiril hal. Karena sekarang tanggal 10 di bulan Muharram. Kalau bahasa ini dikatakan dengan istilah Asyura. Di kampung bikin bubur 10 macam. Kalau dulu gitu, sekarang sudah enggak ada ya. Atau segala macam yang 10-10 gitu. Sebenarnya tidak ada dari sananya sebenarnya. Cuman di antaranya itu isinya adalah bersedekah sebenarnya gitu ya. Bersedekah, berbagi kebaikan kepada orang lain. Ada amalan-amalan yang pantas kita amalkan dan bagus ketika di 10 bulan Muharram. Sebelumnya dari tanggal kemarin ya, tanggal 9 itu ada yang namanya Shaum Tasu'a namanya itu. Tasu'a jadi puasa tanggal 9 di bulan Muharram. Dan juga ada 12-nya. Ada 12 amalan yang pantas kita amalkan itu di tanggal 10 di bulan Muharram. Amal-amalannya diantaranya ini terdapat di dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin, juz 2 halaman 301. Wa qad ada ba'duhum isnatai asyrata khaslatan. Sebagian ulama membilang-bilang amalan di bulan 10 di hari atau di tanggal 10 bulan Muharram isnatai asyrata khaslatan. Ada 12 macam. Wahia di antaranya as-salatu, salat. Salatnya itu salat sunnah. Salat sunnah apa saja itu yang sholat sunnah. Makanya di 10 Muharram itu kita tingkatkan sholat sunnah kita. Yang jarang qobliyah ba'diyah tanggal 10 mah ditingkatkan, ya, ditingkatkan kita sholat sunnah. Ya, duha, nanti sebentar lagi isyraq, duha, qobliyah ba'diyah, terus malamnya yaitu sholat sunnah berbagai macamnya, tahajud dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu berpuasa, gitu ya. Berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Dan ini pahalanya sangat besar, Pak ya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram yaitu akan dihapuskan dosanya al-madiyah, sanatul madiyah, jadi setahun yang lalu. Besar Pak ya pahalanya. Makanya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita dikasih kesempatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berpuasa nih, tanggal 10 bulan Muharram, dan bertepatan juga dengan Khamis ya. Hari Kamis sekarang
Nah, yang sering puasa Senin Kamis mah udah biasa ya, enak. Juga bertepatan dengan Asyura, mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga yaitu wasilaturrahim. Amalan yang baik kita lakukan di 10 bulan Muharram yaitu silaturrahim, menyambungkan tali silaturahim. Mayal taqiyani, tidak ada yang bertemu muslimah ini, dua orang muslim, wayal taqiyani kemudian bersalam-salaman, bertemu bersalam-salaman, illa ghufira lahum qabla ayatafarraqu, kecuali Allah ampuni dosa-dosa keduanya itu sebelum berpisah. Itu ya. Jadi alangkah baiknya kita di 10 bulan Muharram ini kita bersilaturahim. Cuma dalam pandemi seperti ini terbatas ya. Sekarang mah ada alat yang canggih, bisa kita mengirim dalam istilah WA dan sebagainya, bisa lah gitu. Tapi alangkah baiknya secara langsung. Cuma dalam kondisi yang seperti ini kita bisa menjaga itu ya, bisa menjaga silaturahim di antara kita, yang mudah-mudahan ini makin mempererat tali persaudaraan di antara kita. Selanjutnya wassadaqatu, nah sedekah. Dia perbanyak sedekah nih. Yang biasa setiap hari sedekahnya agak kecilan, nah sekarang mah digedein sedikit tuh ya. Sedekah. Wal iktisal, selanjutnya adus. Ya, adus. Wal iktihal, kemudian selanjutnya iktihal. Iktihal itu celaan gitu. Pakai sifat gitu ya. Sifat mata. Pakai sifat mata. Ini sering gitu ya, sering. Kalau ibu-ibu sering ya, sampai dikerok dulu kalau ibu-ibu. Ibu gak? Nggak usah dikerok dulu bu, ya pakai celaan, itu pakai sifat sebutnya gitu. Kemudian waziaratul alim, kemudian kita berziarah ke orang-orang alim. Ya, berziarah itu berkunjung. Dia berkunjung ke orang-orang alim. Kita punya guru, kita berkunjung, berziarah ke guru-guru kita. Kemudian wa iyadatul marid, selanjutnya menengok orang sakit. Dia menengok orang-orang sakit. Gampang kalau nengok orang sakit, tinggal ke rumah sakit ya. Itu pasti banyak kan. Ya bahasanya kita doakan mereka supaya Allah angkat penyakitnya gitu. Allah berikan kesembuhan. Juga apabila ada di daerah kita, di lingkungan kita, saudara-saudara kita atau kita yang sakit, pantas sekali kita menengoknya gitu ya. Dan itu termasuk hakul muslim ala muslim wa iyadatul marid ya. Hak muslim antara muslim. Dan itu termasuk kewajiban kita, bagusnya saling menengok. Cuma kalau sekarang itu suka nanya-nanya dulu, nih sakitnya apa? Sakit apa? Kopi 2 udah gak mau. Ya Allah, gitu ya. Padahal bisa kita nengok dari luar.
kita doakan gitu ya, insyaallah. Alhamdulillah kalau sekarang udah jarang kedenger ya, bunyi ambulan juga jarang kedenger. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar-benar Allah sudah angkat ya penyakit wabah virus COVID ini di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biar kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin dan setenang mungkin gitu. Tidak perlu ada istilah penutupan dan sebagainya. Itu ya, iyadatul marid. Ini besar sekali pahalanya besar. Kita menengok orang sakit. Dan juga itu termasuk idholus surur, memberikan kebahagiaan kepada saudara kita. Coba kalau kita sakit Pak, tiba-tiba jemaah niat takwa ini ya Allah dipimpin oleh Pak Haji gitu ya, datang ke rumah kita, assalamualaikum kaifahal gitu kan, insyaallah. Terus ngedoain kita, gimana tuh perasaan kita kira-kira? Gembira, bahagia, itu ya, masya Allah. Dan ini termasuk Abdul Amal gitu. Kata Rasul, Abdul Amal idholus surur. Amal yang paling baik adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, diantaranya itu menengok. Karena ada yang sakit udah lama nih, mana padahal mah jamaah masjid gitu. Ini kemana gitu ini jamaah Masjid At-Taqwa nggak ada yang nengok. Masya Allah. Insya Allah kalau jamaah Masjid At-Taqwa mah kompak ya. Kalau jamaah yang lain ada yang sakit, insya Allah kita tengok. Insya Allah kita doakan dengan doa-doa yang baik dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ini yang sering dilaksanakan kebiasaan wa masru silyati, ya, mengusap kepala anak yatim. Ya. Ini suka dijadikan kebiasaan yang baik, Pak. Cuma jangan hanya mengusap saja gitu. Iya. Bukan hanya mengusap saja, tetapi harus ada apanya? Nah, harus ada ininya, amplopnya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah kemarin ya sudah mengadakan tanggal 2 ya, tanggal 2 di bulan Muharram. Yatim itu ya, Masya Allah. Dan yatim ini adalah wasiatnya baginda Rasulullah SAW untuk memelihara anak yatim, gitu ya. Cuma ada cumanya gitu. Suka jadi fitnah buat kita. Suka nguji anak yatim itu. Suka beda. Ya betul kan? Emang dalam segi psikologi, kejiwaannya ada yang kurang. Orang yatim itu kurang apa? Kasih sayang dari ayah, seorang ayah. Kita bayangin aja Pak, bayangin gitu ya. Jadi yang ngurusnya setiap hari ibunya, gitu ya. Atau bahkan kalau ibunya kerja sama neneknya kan. Jadi si anak itu kurang kasih sayang dari orang tua, maka pantas suka ada bedanya gitu. Gitu ya, kalau bahasanya suka ada nyelenehnya gitu. Ngeleyitnya beda gitu. Nakal biasanya gitu. Makanya baginda Rasul sangat berwasiat sekali, mewasiatkan anak yatim. Itu ya, jaga anak yatim, insyaallah. Kalau bisa kita jadi ayah angkatnya dan sebagainya. Ya, apalagi ibunya masih muda. Ya Allah, nanti jangan pilih-pilih. Carinya yang cantik dulu gitu. Itu ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Kalau berani mah. Kalau berani. Ini kebanyakan kita kan suami-suami takut istri ya. Allah.
Itu ya kita sok. Makanya bagus itu kalau kita bikin satu kegiatan di mana kegiatan itu bisa setiap hari kita berbagi gitu. Saya pernah gitu mengusul gitu ya. Jadi kalau bagusnya nih setiap RT itu narik sehari 1.000 saja gitu ya. Ini kalau satu RT ada 100 itu lumayan. Berapa? 100.000. Lumayan Pak. Ini kali 4 RT jadi 400.000, lumayan tuh. Itu kalau satu hari. Coba dikali 7 ya, 7 kali 4 berapa? Oh lumayan. Terus kalau dikumpulin apalagi sebulan sampai setahun coba gitu ya, itu bisa jadi dana umat sebutnya. Iya, bisa dikumpulkan nanti di masjid kita. Itu untuk membantu orang-orang di antara ini, fakir miskin, yatim, duafa. Kita bisa gitu. Dan sedekahnya bisa setiap hari. Itu ya, kita juga nolong saudara kita untuk belajar bersedekah. Mungkin sebagian orang nggak ada nilainya ya uang 1.000, betul nggak? Dibuang malah di rumah gitu ya, bergeletakan, betul ya. Apalagi sudah bentuknya 500 rupiah. Ya Allah, sudah berserakah. Tetapi kalau kita kumpulkan, Pak, kalau kita kumpulkan dalam satu wadah, itu bisa bernilai dan juga bisa kita kontribusikan untuk apa? Untuk hal-hal yang bersifat baik untuk orang lain gitu. Di antaranya nih, untuk apa? Itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, di antaranya anak yatim. Kita berikan setiap hari gitu ya, jajan. Mungkin anak kita setiap hari bisa kita kasih jajan. Tapi kadang nih anak yatim menangis itu ya. Kenapa? Nah, karena susah gitu ya bahasanya untuk jajan dan sebagainya. Itu kadang dibilangnya seperti hal yang sepele, padahal Masya Allah itu sangat berharga Pak. Itu ya, sangat berharga. Dan itu wa masurasil yatim wa tawasu'atu 'alal iyal. Nah, ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu kayaknya senang. Yaitu lebih memberikan kelebihan buat keluarga, anak, istri. Nah, hari sekarang bagusnya nih, kalau libur makanya sekarang kita ajak anak-anak nih jalan-jalan dan sebagainya. Itu ya Bu. Nah, uang belanja tambahin. Ya Bu, tambahin. Bawa ajak-ajak jalan-jalan. Tuh. Wa tawsi'atu 'alal iyal. Kita berikan keluasan lebih gitu untuk keluarga kita. Jadi bahasanya yang pelit, yang agak pelit-pelit gitu ya. Nah, di hari ini kita berikan kelonggaran lah, kita bahasan jangan terlalu pelit. Ya, ajak anak-anak kita kelebihan gitu diberikan gitu untuk istri dan juga anak-anak kita. Selanjutnya wa taklimul adfar. Amalan yang selanjutnya yaitu taklimul adfar. Memotong kuku. Ya, memotong kuku. Dan kuku seharusnya emang pendek gitu. Ya, kuku itu seharusnya pendek. Jangan kal asad gitu kata Rasul, jangan seperti macan. Apalagi kukunya yang sebelah kiri, kuku yang sebelah tangan sebelah kiri gitu. Insyaallah bagusnya pendek. Itu yaitu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipendekin itu kuku. Selanjutnya wa qiraatu suratul ikhlas. Nah, ini membaca surat al-ikhlas. Berapa alfa marrah, 1000 kali. Bisa nggak ya? Surat al-ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisalah gitu. Kalau kita bagi setiap selesai sholat juga bisa ya. 200 betul ya. 200 sebentar atau itu ya. Baca suratul Al-Ikhlas tuh, 1000. Jadi kita bagi aja setiap sholat atau setiap ada sholat yaitu 200. Sebelum sholat 100, maka kalau dicicil sudah sholat 100, 200 lumayan, dikali 5 jadi 1000 tuh. Ini dalam kitab Hasyayanat Talibin ya, juz kedua halaman 301. Selanjutnya masih dalam Hasyayanat Talibin juz kedua halaman 302. Halaman 302. Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israil shaumu yawmu fi sana. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Bani Israel, orang-orang Bani Israel, shaumu yawmu, puasa yaumu pisana, puasa satu hari pisana dalam setahun. Jadi diwajibkan puasa satu hari. Apa? Huwa yaumu Asyura, yaitu puasa pada hari tanggal 10 gitu ya. Wa huwa al-yaumul ashir minal Muharram, yaitu hari tanggal 10 minal Muharram di bulan Muharram. Wasumuhu wa wasi'u ala iyalikum bi. Wasumuhu, maka orang-orang Bani Israel ini berpuasa pada hari itu. Wa wasi'u ala iyalikum bi, kemudian luaskanlah gitu, ala yalikum, atas keluarga-keluargamu, fihi, di hari itu. Fa innahu man wasa'a fi ala iyalihi wa ahlihi mimalihi wa sa'allahu alaihi sa'iru sanatihi fasumuh. Masyaallah ya, barang siapa yang meluaskan di hari itu ala iyalihi, atas keluarganya, wa ahlihi, dan ahlinya nih, mimalihi, dari hartanya, wa sa'allahu sa'iru sanati, maka Allah akan luaskan tahun-tahun itu. Wasumuhu wa innahu al-yawmul ladzi taballah, maka berpuasalah kamu pada hari itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya. Ini ada perintahnya. Nah, kenapa kita harus berpuasa nih? Fa innahu al-yaumul ladzi taballahu fi ala Adam, masyaallah. Kenapa? Karena pada hari itu, hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram itu, taballahu ala Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Gitu ya. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari Asyura, 10 bulan Muharram. Fa asbaha Sofyan, maka jadilah Nabi Adam bersih daripada dosanya. Bersih gitu ya. Masya Allah. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyah. Kemudian pada hari Asyura juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris makanan aliyah, derajat yang tinggi. Kemudian wa kharaja Nuhan minas safinah, tuh.
Juga ada kejadian lagi, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Nuh alaihi salam minas safinah, dari safinah. Jadi masa berhentinya gitu ya kapalnya Nabi Nuh alaihi salam itu terjadinya pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Itu surutnya banjir yang sangat besar gitu ya. Jadi bahkan dalam tafsir dikatakan seluruh dunia ini terendam oleh banjir. Iya, Masya Allah. Nah, surut semuanya dan Nabi Nuh bisa keluar dari perahunya yaitu pada hari Asyura. Kemudian wa naja Ibrahim minan nar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Ya, ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya Allah selamatkan. Selamatkan dari api yang sangat panas itu. Ya. Tidak, dalam tafsir dikatakan tidak ada sehelai rambut pun gitu ya daripada Nabi Ibrahim yang terbakar, semuanya tidak ada yang terbakar sampai kedinginan. Kunia naru bardan wasalaman ala Ibrahim, sampai gitu. Kalau nggak ada kata salaman itu Nabi Ibrahim bisa beku. Kenapa? Karena ada kata bardan. Bardan itu dingin. Cuma selanjutnya wasalaman ala Ibrahim, dingin juga selamat. Kalau kata kita mah kayak kita kedinginan di AC lah gitu bahasanya. Dingin. Jadi di api yang sangat panas bahkan Nabi Ibrahim kedinginan. Insyaallah. Terus wa anzalallahu fihi at-taurata ala Musa. Dan di hari ini, di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat ala Musa kepada Nabi Musa. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijn. Kemudian Allah keluarkan pada hari Asyura Nabi Yusuf minas sijn, dari penjara. Karena Nabi Yusuf itu di penjara. Artinya ahabu ilayya gitu ya. Paling aku senangi daripada menerima undangan siapa? Para putri-putri gitu ya. Perempuan-perempuan. Warada fihi ala Yaqub basara. Kemudian Allah kembalikan pada hari Asyura yaitu penglihatan Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Yakub itu menangis setelah kehilangan Nabi Yusuf. Setelah kehilangan Nabi Yusuf, karena seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, nangis itu. Karena nangisnya tidak berhenti-henti terus sampai matanya buta gitu. Maka pada hari Asyura itu Allah kembalikan lagi penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Wa fihi kashfu dharr ala Ayyub. Kemudian lagi pada hari Asyura Allah hilangkan penyakit yang ada dalam diri Nabi Ayyub alaihissalam. Sembuh lagi itu pada hari Asyura. Wa bihi akhraja Yunus min batil hud. Dan juga di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam min batil hud, di dalam perut ikan. Hud yang besar gitu. Masyaallah. Wa fihi falqul bahr. Kita cepetin saja. Wa fihi falqul bahri li Bani Israil. Dan pada hari Asyura juga Allah Subhanahu wa taala membelah laut ya li Bani Israil, untuk Bani Israil. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israil sampai terpojok gitu karena dikejar-kejar oleh Fir'aun, Fir'aun dan balat-balat tentaranya sampai terpojok di pantai itu. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala membelah laut itu, dan selamatlah Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israil. Wa bihi ghafara li Dauda
dunubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura juga mengampuni dosanya Nabi Daud alaihi salam. Kemudian lagi wa fi atallahul mulka li Sulaiman. Allah memberikan kerajaan li Sulaiman untuk Nabi Sulaiman. Masyaallah. Wa fi hadzal yaum ghafara li Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'akhir. Juga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata qadami dan bih dosa-dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Wa huwa awwal yaum khalaqallahu fihi dunya. Masih banyak ya. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Dan tadi ada 12 amalan yang pantas seyogianya kita amalkan, yaitu di hari Asyura, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan kehidupan dunia ini dan juga kita diselamatkan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih dan berkah untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Jat-jat kita, musuh-musuh kita, niat-niat yang bagus, yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kesangkutan-kesangkutan di antara hakul adami, kesulitan khususnya kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wasikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fi ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala